Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ummatihi ajmain. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Pada hadirin peserta kuliah Ilmu Kesehatan Hewan dan Peternakan di Meyer Laboratories, pada hari ini hari Selasa tanggal 18 November tahun 2025, saya Irham Muhammad Burhan akan menyampaikan materi Mersifit CB 1,5. Pakan suplemen bentuk pelet untuk sapi potong. Nah, ini adalah targetnya untuk meningkatkan ADG, Average Daily Giant, atau kenaikan berat badan. Ini pakan suplemen ini hanya makanan tambahan tanpa mengurangi makanan yang pola makanan yang biasa mereka aplikasikan. Contoh sapi potong, kalau kelasnya peternakan udah komersil yang sudah kelas industri itu kan mereka menggunakan serat kasar, rumput atau jerami, kemudian konsentratnya adalah dia rata-rata 2-3% kali berat badan. Untuk saya potong 300 kilo bakalan mereka biasa menggunakan ada 3-8 kilo pakan konsentrat. Nah, ini sebagai suplemennya, bentuknya pelet. Nah, apa ini, nama ini menunjukkan artinya dari target dari apa yang disampaikan. Jadi CB itu cattle beef, jadi sapi potong 1,5 ini insya Allah kenaikannya minimal di 1,5 kilo per hari. ADG-nya itu 1,5 kilo per hari. Nah, kalau komposisi kurang lebih sama, itu ini saya bacakan di komposisi ya. Di komposisi itu karbohidrat ini 37,7% karbohidratnya. Ini sebagai sumber kalori. Kemudian proteinnya 17%. Kenapa? Karena ya untuk membentuk protein otot, untuk membentuk daging. Kemudian lemak 3,7%. Lemak tidak perlu tinggi-tinggi karena kalau seandainya takut kelebihan nanti terdeposit menjadi lemak dalam daging. Tidak disukai oleh jagal pemotong. Dan TDN total distribusi nutrien dia tercerna kurang lebih 70%. Serat kasarnya hanya 14%. Nah, kalori di bawahnya saya perah. Saya perah kalori lebih tinggi, kalau ini di bawahnya 3.900 kalori per kilo. Nah, keunggulannya adalah ini sebagai suplemen akan meningkatkan average daily giant, meningkatkan berat badan. Nah, berapa rasio yang akan dicapai? Rasio yang akan dicapai itu adalah kalau saya potong ini memang diberikannya harus setiap hari. Jadi ini 10% daripada pencapaian yang biasa dicapai. Contohnya katakan sapi potong, dia biasa naik cuma 1 kilo per hari. Jadi dia dengan penambahan ini, dia akan menjadi tambah 1 on. Menjadi 1.100 minimal. Nah, kalau untuk sapi-sapi katakanlah istilahnya yang polanya itu kurang modern, mohon maaf ya. Contoh kelas petani itu dengan hanya rumput saja, konsentratnya asal-asalan, ini insya Allah akan paling nampak signifikan. Nah, contoh sapi-sapi Simmental Limousin itu kalau yang kelas petani itu kan sebenarnya dia enggak nyampe 1,3 enggak, paling cuma 1,1, 1,2 gitu. Nah, dengan pemilihan ini dia akan nampak Simmental Limousin atau Pegon ya, Pegon yang enggak jelas itu ya. Itu dia akan mencapai 1,5, insya Allah 1,5, 1 sampai 1,7. Nah, bagaimana mekanismenya? Mekanismenya ini adalah akan meningkatkan tingkat metabolisme pembentukan sintesa protein otot. Dari mana? Karena ini mengandung asam amino cukup tinggi. Terutama asam amino apa? Asam amino metionin. Kenapa? Karena contoh di dalam pakan itu, jadi yang namanya pakan itu mengandung protein.
Nah, protein ini nanti ketika diserap, itu kan namanya protein kasar, diserap itu akan istilahnya diure atau didegradasi menjadi asam-asam amino. Nah, ketika katakanlah istilahnya asam-asam amino tadi tidak lengkap, kurang satu metionin saja, dia akhirnya tidak akan terbentuk protein. Karena ini namanya protein, karena asam amino esensial. Jadi ini karena asam amino cukup tinggi, dia akan membentuk namanya kalau istilah ilmiah methyl donor. Jadi melengkapi, itu contoh kan kalau digambarkan begini. Jadi yang namanya protein agak aja begini ya. Ini kan terdiri dari banyak asam amino, kurang lebih macamnya ada 20. Nah, ini menjadi kosong begini ketika tidak ada methyl donor namanya. Ilmiahnya aja karena sudah menerangkannya. Nah, ini dalam paket ini ada cukup asam amino. Jadi nanti dia akan akhirnya menutup ini. Jadi sempurnalah protein. Itu mekanismenya. Yang kedua sama. Ini adalah mekanisme paling nampak. Kalau ini kan terlalu ilmiah susah dicerna kalau untuk orang biasa menang. Paling mudah ini adalah meningkatkan laju aliran darah. Ini meningkatkan laju aliran darah. Dari mana diukurnya? Nanti dari detak jantung. Jadi detak jantungnya akan meningkat tapi aman. Akan meningkat. Ketika detak jantung itu meningkat, berarti proses metabolisme itu akan cepat. Ketika metabolisme ini cepat, otomatis makan yang ada cepat dirombak dan dibentuk. Ada yang dirombak jadi energi, ada yang dibentuk menjadi otot. Nah, ketika cepat terjadi metabolisme seperti itu, mengakibatkan istilahnya merasa lapar sapi itu. Nah, merasa lapar otomatis dia akan meningkatkan intake atau meningkatkan nafsu makan. Nah, cuma ini keunggulannya sama. Keunggulannya ini dia ada itu jenuh. Jadi tidak akan makan ini kuat 5 kilo enggak akan. Sekali makan 5 kilo enggak akan kuat. Jadi dia akan langsung memenuhi. Nah, apa hasil uji coba kita nyata. Contoh di domba itu ketika katakanlah kita berikan paginya langsung turun Pak Bek ya. Sorenya langsung turun nafsu makan yang lain langsung turun. Jadi dia langsung ketika udah kenyang juga udah diam. Jadi pertama kali diberikan dia langsung lahap. Nah, palatable sekali. Nah, ketika katakanlah sudah dia langsung udah nggak mau lagi. Sorenya dikasih sudah tidak mau kembali kecuali hanya diicip sedikit. Nah, dan akhirnya jumlah feed intake yang awalnya katakanlah tadi rumput katakanlah kalau domba 30 kilo 3 kilo dia menjadi 32 kilo. Jadi menjadi efisien. Jadi efisien ya. Jadi rumput ini menjadi makanannya ini menjadi efisien. Nah, ini akan nampak kalau sapi perah akan nampak karena perah tiap hari. Kalau ini kan sebenarnya nampak sama harian, memang kan nggak bisa diukur. Nah ini akan nampak 2 minggu saja diberikan, itu akan nampak nanti di otot dada. Kalau otot dari dada ini lebar ngisi, itu bokong pasti ngisi. Tapi kalau bokong ngisi, dada belum tentu ngisi. Jadi kalau mohon maaf nanti kan banyak pakan yang itu hanya ngisi di bokong, tapi dadanya tidak ngisi, nanti dada akan lebar. Nah, ini kalau paling akan nambah itu signifikan, itu diberikan pada sapi-sapi bakalan. Bakalan yang sesungguhnya itu starter. Sapi-sapi starter itu contoh lepas sapi. Lepas sapi, pedet lepas sapi ya, usia 4-5 bulan, kasih ini. 1 kilo sehari, nanti di rangka, paling penting rangka ya, rangka panjang-panjang dan membesar. Di rangka, jadi tulang belakang panjang, kaki-kaki juga panjang dan membesar. Karena rangka itu penting, kenapa? Kalau rangkanya kecil, nggak ada untuk perlekatan otot atau daging. Nanti di rangka. Nah kalau untuk sapi potong, khususnya ini paling nampak kalau manajemen yang bagus, memang dalam artian dia sudah hebat ya. Ini akan nampak kalau di kelas manajemen yang jelek. Jadi kalau kita nguji tidak yang udah bagus, yang jelek. Jadi contoh sapi-sapi petani yang kurang bagus, hantam ini selama 2 minggu, jauh sini signifikan. Jadi nanti akan kelihatan ngisi keker dan bulu mengkilat. Kenapa mengkilat? Karena ini mikromineralnya cukup lengkap. Jadi mikromineralnya cukup lengkap. Jadi pahami ya? Nah, kemudian sekarang aplikasi. Jadi aplikasinya saya ulang kembali. Kalau untuk sapi perah, untuk sapi potong starter lepas sapi ini cukup 1 kilo. 1 kilo sama, diberikannya tidak boleh berbarengan dengan makanan pokok. Diberikan siang hari, 1 kilo boleh bagi 2, setengah kilo pada saat siang hari. Nanti
1 kilo lagi pada malam hari setelah pemberian sore hari. Jadi jarak pemberian makanan suplemen ini minimal 3 jam dari setelah makanan pokok. Ini paling penting itu ya. Jadi tidak boleh berbarengan untuk mengoptimalkan. Jadi untuk memenuhi kekurangan nutrisi yang di dalam makanan yang pokok. Nah, kemudian kalau untuk sapi bakalan ya di atas 300 kilo ya umurnya 1 tahun atau 15 atau 1,5 tahun, ini 2 kilo. Berikan bagi 2 aja, siang hari. Siang hari 1 kilo, malam hari. Nah, kalau malam hari juga butuh kenapa? Memenuhi kalori kan dingin ya. Itu untuk menstabilkan kalori yang dikeluarkan akibat menahan apalagi darah baru dingin. Jadi nanti otot terbentuk. Jadi paling nampak sebenarnya tiap detik itu berkembang, cuman kan butuh penambahan visual, fisik itu ya 2 minggu. Ya paham ya seperti itu. Nah ditambah sama ini juga untuk mempercepat penyembuhan penyakit. Jadi sapi-sapi yang kena penyakit ini berikanlah minimal 1 minggu. Ini insya Allah cepat recovery. Kalau khusus untuk kena PMK karena ngedrop sekali itu diberikan 2 minggu. Contoh sapi-sapi yang diare yang apa ini kan banyak kandungan elektrolit dan sebagainya itu diberikan 1 minggu. Tapi kalau kenal yang PMK khususnya PMK ini cukup ini diberikan selama 2 minggu. Karena kita alhamdulillah hanya 3 hari aja uji coba kita recovery cepat sembuh semua Pak Pegi ya. Kita pengobatan PMK itu hampir tidak ada seminggu Pak Pegi ya. Hampir semuanya sehat alhamdulillah. Ditambah dengan Mercy Fit BC 1,5. Jadi insya Allah ini untuk sapi lokal, sapi manajemen peternakan petani itu ini insya Allah ADG 1,5 kilo. 1,5 baru dengan catatan artinya bakal sapinya yang minimal standar ya, Simental Limusin. Nah, tapi kalau ini di Subang itu ada, tapi alhamdulillah biarpun sampai PO juga cepat. Sampai PO juga ini cepat. Mungkin demikian, ada pertanyaan enggak sebelum saya tutup? Ya memang, iya kalau tadi kan pertambahannya ketika untuk recovery, kalau seandainya katakanlah orang tidak mau pakai untuk recovery penyakit, contoh katakanlah ini beda sesi ya, kalau untuk saya potong tujuan untuk pengembukan sebagai suplemen harus selama 3 bulan full, paham ya? Ini takut salah persepsi ya. Jadi kalau untuk, contoh saya memang mau pakai untuk menambahkan ADG tadi, ini berikan setiap hari selama 3 bulan dengan dosis itu tadi, dengan dosis kalau sapi starter lepas sapi itu 1 kilo, dosis untuk sapi yang bakalan itu 2 kilo. Tapi kalau contoh ada orang sapinya sakit, sapi potong atau sapi apapun, itu kena PMK, berikan 2 minggu biar pemulihannya cepat. Contoh diare, berikan selama 1 minggu. Gitu ya. Itu bisa dipahami ya. Nah, ada yang lain lagi ya? Jadi ini yang tadi saya bicara seminggu sama 2 minggu itu yang orang tidak mau pakai untuk setiap hari. Gitu ya. Jika tidak ada, terima kasih. Billahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.